Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Karti dalam Seni Budaya. Untuk materi kali ini Pak Karti mau menyanyikan lagu secara solo atau solo vokal. Jenis penampilan atau vokal solo garis miring tunggal seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak membutuhkan banyak sarana dan prasarana. Padahal sebenarnya sama saja. Setiap penampilan vokal solo justru memiliki beban yang lebih berat karena seluruh keberhasilan penampilannya sangat tergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Yang nomor satu yaitu warna suara atau sering disebut timbre. Bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa yang lainnya. Hal ini dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suara berbeda. Perbedaan ukuran pita suara merupakan pemberian dari Tuhan yang akan menghasilkan frekuensi suara masing-masing. Kemudian wilayah nada. Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki. Juga upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Berikut ini pengelompokan wilayah nada sesuai ambitusnya. Antara lain suara anak-anak. Wilayah nada suara anak-anak dan perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami. Misalnya tumbuhnya jakun di leher laki-laki. Kemudian batas wilayah nada yang dimiliki anak-anak adalah sebagai berikut. Suara anak-anak tinggi, suara anak-anak rendah. B. Suara wanita. Sopran adalah suara wanita tinggi. Mezzo sopran suara sedang wanita. Alto suara rendah wanita. Suara pria. Tenor adalah suara tinggi pria. Bariton suara sedang pria. Dan bass suara rendah pria. Sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula, karena sikap berdiri yang baik ini dapat memaksimalkan tenaga untuk bernyanyi. Berikut ini cara berdiri yang baik pada saat bernyanyi. Badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. Kemudian berat badan bertumbuh di kedua kaki yang diseimbangkan. Dada dibusungkan tapi tetap rileks, pandangan lurus ke depan, posisi tangan rileks di samping kiri dan kanan. Nah gitu. Pernapasan diafragma. Pernapasan yang dianjurkan digunakan pada saat bernyanyi yaitu pernapasan diafragma. Di dalam diafragma ini terdapat otot yang jika terus dilatih dengan olah napas akan menjadi lebih kuat sehingga dapat memperpanjang durasi keluarnya napas kita pada saat bernyanyi. Otot diafragma ini juga dapat menjadi sumber tenaga yang baik untuk mencapai nada tinggi dan menambah tenaga pada saat bernyanyi. Berikut ini tahapan berlatih olah pernapasan diafragma. Ambil napas melalui hidung atau mulut, bayangkan seperti mencium bau parfum dengan lembut. Lalu udara langsung masuk ke dalam ruangan diafragma dan seketika otot diafragma akan mendesak ke bagian depan dan seluruh udara menyebar di diafragma sampai ke samping dan bagian belakangnya. Kedua, tahan napas tersebut kira-kira 5 detik. Rasakan benar otot diafragma makin kencang. Kemudian yang C, lalu keluarkan napas tersebut dengan lembut, mengeluarkan suara desis halus dan rata sambil dihitung berapa detik siswa dapat menghabiskan napas dengan desis tersebut. Suara desis ini bisa diganti dengan suara yang menyerupai lebah, misalkan atau tiupan. Yang penting keluarnya udara rata dan stabil.
Kemudian ulangi beberapa kali latihan di atas sambil berupaya agar banyak hitungan khusus yang dikeluarkan. Semakin banyak setiap kali berlatih, semakin bertambah durasinya, berarti kekuatan otot diafragma siswa pun bertambah kuat. Resonansi. Dalam bernyanyi, seseorang harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Proses penggemakan suara disebut dengan resonansi. Ada 3 jenis resonansi atau tempat memantulkan sumber bunyi sesuai dengan fungsinya, yaitu 1. Resonansi dada. Memantulkan sumber bunyi pada bagian dada akan menghasilkan suara rendah. Jika akan memproduksi suara yang rendah, hendaklah menggunakan resonansi dada agar nada rendah dapat dicapai dengan tepat dan halus. Resonansi hidung, yaitu memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung, yaitu meliputi tulang rahang, mulut sampai ke pipi, akan menghasilkan suara sedang, tepat, dan halus. 3. Resonansi kepala. Memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala akan menghasilkan suara tinggi dan halus. Untuk dapat menghasilkan nada-nada tinggi yang tepat dan halus, resonansi kepala ini harus juga disupport dengan kerja otot diafragma yang maksimal juga. 4. Artikulasi atau gerak mulut. Bernyanyi yang baik tidak bisa terlepas dari pengucapan kata-kata ada pada lirik lagu dengan jelas. Nomor 5. Prasering atau pengkalimatan. Prasering atau pengkalimatan merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat di mana vokalis dapat mengambil napas pada setiap jeda antar kalimat. D. Penampilan. Coba perhatikan tayangan konser seorang penyanyi di TV atau secara langsung di sebuah panggung yang besar. Lihatlah bagaimana penampilan mereka. Dapat dipastikan seseorang penyanyi yang profesional akan mempersiapkan penampilan mereka mulai dari baju atau kostum yang digunakan, gaya rambut, sepatu, aksesoris, dan riasan wajah yang akan disesuaikan dengan tema acara, tema lagu, dan tempat yang menjadi untuk tampil dalam bernyanyi. Variasi lagu dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur lagu sebagai berikut. 1. Ritmis. Perubahan dalam irama lagu, misalkan lagu yang diciptakan dengan irama pop divariasikan dengan cara dibawakan dengan iringan jazz atau dangdut. 2. Melodis. Biasanya berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. 3. Dinamika. Perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kali ini. Selamat berlatih, salam sehat, jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.